Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ta'lim setiap malam Senin. Dan insyaallah kajian hari ini mentawakufkan kitab Sulamut Taufik karena terkait sudah masuk bulan Zulhijjah tanggal 3 ya. Kalau Hijriah kan masuknya maghrib, perhitungan ganti tanggalnya di maghrib ya, bukan jam 12 malam. Kalau masa ini baru jam 12 malam. Maka dari itu kaitannya dengan bulan Zulhijjah, dari sekian banyak keutamaan di bulan Zulhijjah juga kita mengetahui bersama bahwa bulan Zulhijjah ada satu ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang udhiyah atau menyembelih yang kita sebut dengan kurban. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, pada seluruh keluarga, sahabat para tabi'in juga seluruh pengikutnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Allah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh pengurus DKM Masjid Rawdatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga sudah disampaikan bahwa malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang udhiyah atau kurban yang nanti waktunya nanti mungkin disesuaikan ya. Kalau satu kali pertemuan sebenarnya nggak selesai, tapi mudah-mudahan sedikitnya ada ilmu, ada tambahan dan wawasan tentang udhiyah ini. Dari setiap tahun kita sudah melaksanakan penyembelihan hewan kurban di setiap masjid yang mengkoordinir daripada jamaah atau warga sekitarnya, dan pendistribusian juga baik di daerahnya itu sendiri ataupun keluar daripada zona wilayah ini. Nanti bagaimana kaitannya terkait dengan pendistribusian ya, kemudian hal-hal yang terkait dengan masalah kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Al-Fatihah untuk musannif kitab ini ya, kitab Hasyiah Baju ini. Kitab Hasyiah Baju ini adalah hasyiah sarah daripada sarahnya takrib. Al-hadiyya wa al-kulli niyatin salihan bila hadratin Nabi Mustafa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi al-kiram ila hadrati Syekh Ibrahim al-Bajuri wa ila hadrati Allahu lana wa nafa'ana bihi wa barakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal udhiyatu sunnatun mu'akkadatun 'alal kifayati fa idza ata biha wahidun min ahli baiti kafa 'an jami'i wa la tajibu al-udhiyatu illa bin nadbi wa yanzi'u fiha al-jiz'u min al-dhani.
Wal udhiyatu, dan adapun udhiyah sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkad. Udhiyah yang kita pahami dari pengertian udhiyah itu artinya menyembelih, yang asal katanya diambil dari kata doha. Nanti ada kaitannya dengan waktu duha. Karena udhiyah ini penyembelihan hewan kurban dilakukan setelah sholat Idul Adha, kemudian disambung dengan hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Ya. Kalau dulu zamannya Nabi Muhammad SAW, yang ini kan perintahnya dari zaman dulu Nabi Ibrahim, ya, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan syariat ini oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengertian itu udhiyah adalah penyembelihan hewan kurban pada waktu duha yang sudah ditentukan waktunya, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Hari tasyriknya 3 hari. Jadi kalau mau penyembelihan hewan kurban, kalau di antara masjid ya ataupun pesantren dan sebagainya, sebetulnya tidak mesti tanggal 10, di hari tasyrik juga bisa. Kalau dulu penyembelihan hewan kurban itu hanya dilakukan di siang hari, karena zaman dulu kan tidak terang seperti sekarang malamnya, ya. Tidak ada listrik seperti sekarang. Kalau sekarang boleh, kalaupun dilakukan di malam hari, karena kalau waktu tasyrik itu 24 jam, tanggal 11 masuk ke 12 masuk ke 13, ya. Jadi penyembelihan itu, kalau misalnya hari ini di masjid, besok misalnya keluarga di kampung mau kurban, kita kurban di kampung hari kedua, berarti tanggal 11. Besoknya lagi di kampung istri kurban juga, gitu ya. Jadi selama 4 hari itu kurban boleh dilakukan. Dan bedanya takbir kalau kita kumandangkan, bedanya dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan masuk isbat, hidang isbat besok tanggal 1 Idul Fitri, tanggal 1 Syawal, baru kita takbir, mengucapkan melafalkan takbir sampai malam, terus sampai terakhirnya kalau Idul Fitri kan setelah sholat Idul Fitri sudah selesai, tidak ada takbir lagi. Beda kalau dengan ini hari kurban, bahkan di tanggal 1 ya, tanggal 1 masuk bulan Zulhijjah itu ada kumandang takbir, mengagungkan Allah, karena sebagian daripada keluarga, saudara, teman, tetangga dan sebagainya itu sedang mengadakan haji, ya. Nah, jadi kaitannya dengan duha, waktunya dilakukan setelah sholat Idul Adha, ya. Nah, kemudian hukumnya adalah sunnah muakkad, alal kifayah di sini. Ya, alal kifayah. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Nanti ada syarat-syaratnya, yang mulai kurban itu siapa? Ya. Dan kifayah. Kifayah itu artinya sunnah yang dianjurkan kalau ada salah satu di antara warga sini, ya, Grand Sevilla, itu yang melakukan kurban, maka semua tergugurkan dosanya. Itu adalah kifayah. Atau dalam satu keluarga kita ada yang kurban, maka seluruh keluarga itu sudah tertanggung sunnah muakkadnya oleh satu orang yang kurban dari dalam satu keluarga. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan, sudah mendekati wajib. Nanti ada syarat-syaratnya.
siapa saja yang dianjurkan di sunnah makan ini untuk berkurban. Alam kifayati fa idza ata bihi wahid min ahli baiti kafa an jami'i wa la tajibul khayya illa bin nahi. Nah, kemudian kurban ini yang sudah kita ketahui bahwa hewan kurban itu hewan di mana dia juga wajib dizakati. Jadi hewan berkaki 4. Ayam boleh nggak dikurbanin? Ayam kakinya berapa? Kakinya 2. Kalau menurut syarat di sini harus berkaki 4. Kuda boleh nggak kuda? Kuda kakinya 4. Kenapa nggak boleh dikurbanin? Ya kan? Ya, itu. Terus kalau ada manusia kakinya 4. Nah ya, hewan berkaki 4 juga yang dikiaskan hewan ternak itu juga dizakati. Jadi ada kaitannya dengan zakat ya, zakat binatang, hewan ternak. Ya, di antaranya adalah kambing, unta, sapi, apalagi kerbau, domba atau babi. Ya. Kalau ayam boleh nggak ayam? Ada yang membolehkan ayam. Imam Ibnu Abbas. Tapi itu untuk orang yang fakir. Sama fakir tapi pengen banget itu yang bolehkan. Tapi itu kaulnya atau madhabnya Ibnu Abbas, bukan madhabnya Imam Syafi'i. Ya. Bukan itik entol ya. Nah, itu kalau yang dikorbankan itu menurut bahannya Imam Ibnu Abbas. Nah, dalilnya adalah yang sudah terhafal semua. Surat Al-Kautsar, Inna a'tayna kal-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sebagian ulama dan sebagian tafsir bahwa wanhar di sana adalah berkurban. Fasholli, salat kamu li rabbika, karena Tuhanmu. Salatnya yang dimaksudkan adalah salat Idul Adha, wanhar dan menyembelih hewan kurban. Ya. Nah, kemudian kurban ini ada yang dinamakan kurbannya dari sunnah makan, ada juga kurban wajib. Bedanya apa? Kalau kurban wajib itu semisal kurbannya dinazarkan. Saya kalau tahun ini dapat rezeki, misalnya anak saya lulus kuliah atau beasiswa luar negeri, nazar saya tahun ini mau kurban, maka kurbannya jadi wajib. Apa yang membedakan nanti itu antara kurban wajib dengan kurban sunnah? Kurban wajib yang kurban tidak boleh spesial sedikit pun memakan daging kurbannya. Kalau nazar beda dengan yang wajib yang sunnah ini. Ya, yang sunnah sekarang boleh kita memakan, tapi bahasanya sebenarnya bukan memakan, tapi mencicipi. Nanti ada bagiannya. Kalau menurut Imam Nawawi itu 1/3 boleh kita makan dari hewan kurbannya. Tapi di Allah disedekahkan semuanya, cuma mencicipi aja. Jangan sebaliknya. Ya, kurban itu kan niatnya apa? Lillahi ta'ala. Korban kurban itu artinya mendekatkan diri. Dengan berkurban kita makin dekat dengan Allah. Kalau kurbannya sebaliknya tadi, kurban saya, terus nanti setelah disembelih, setelah diurus, setelah bersih, setelah jadi daging, minta sama DKM ke panitia kurban, mana bagian saya? Kok sedikit? Nah, kan saya kurbannya 1 sapi misalnya, 1 sapi sendirian, 1 keluarga, jualan misalnya. Kurang banyak juga saya kurban, saya yang punya. Itu kalau dalam hadis walaupun dhaif ya, itu ketika kita makan hewan kurban dagingnya itu lebih banyak, maka nanti
waktu di akhirat nanti itu hewan kurbannya cacat. Ya. Diambil kepalanya, nggak ada kepalanya nanti. Kakinya 4 bagiannya semua dan kurban, nggak ada kakinya hewannya. Karena dia jadi kendaraan nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ya. Kalau yang wajib semua yang nazar ini wajib semuanya disedekahkan. Yang sunnah setengah 1/3 boleh dimakan, 1/2/3 dibagikan atau disedekahkan. Bahkan ada satu kaul dari 2/3 dibagi 1/3 lagi 1/3 lagi. 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk orang kaya bahkan. Jadi jangan sampai kalau keluarganya di sini ada orang kaya kasih kurban karena dia juga berhak. Kemudian karena kurban ini adalah diafatul mukminin. Diafatul mukminin itu adalah membahagiakan orang-orang mukmin. Nanti kaitannya dengan pembagian gitu. Jadi kalau hewan kurban itu dibagikan, didistribusikan untuk nyenengin orang-orang mukmin di sekitarnya, baik fakir ataupun miskin ataupun kaya, ya, gitu. Kalaupun ada nanti misalnya orang non muslim di daerah sini, tapi kita pengen dia juga dapat, nanti ada solusinya. Solusinya ketika kita mau membagikan, pertama bisa seperti ini. DKM beli hewan yang itu hewan bukan kurban. Jadi sengaja beli 1 ekor kambing misalnya, ya, atau karena kebanyakan duitnya beli 1 sapi untuk khusus untuk orang non muslim, tapi bukan hewannya bukan hewan kurban. Itu karena niatnya sosial, ya. Karena tadi dia fatul mukmin, bukan tidak boleh. Atau kedua, kalau di antara keluarga kita ada yang fakir atau yang miskin, ya, kasihnya jangan 1, kasihnya 2, 3. Yang satunya nanti bisikin, ini tolong kasih ke tetangga kita yang muslim. Karena apa? Dari DKM, dari panitia, hewan kurban sudah dikasih pada saya, pakai miskin, dan itu haknya dia. Jalurnya daging